Selamat sore Kak. Sore. Terima kasih Kak untuk waktunya yang sudah Kakak luangkan, yang sudah berkenan di sini untuk wawancara kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nova Medalena dan teman saya. Jadi kami berdua di sini mahasiswa semester 4 dari Universitas Palangkaraya. Tujuan wawancara kami ini untuk memenuhi tugas manajemen strategi kami. Langsung saja, di sini kita mau membahas analisis usaha lokalnya Kakak. Kami memilih Tubi Cafe karena menurut kami bisnis ini cukup menarik dan berkembang di Palangkaraya. Sebelumnya kami sedang berwawancara dengan siapa Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Toti Alexandro. Biasa dipanggil Toti. Posisi di Tubi Cafe ini sebagai head manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan utama nih, jadi kami sini ingin mengenal lebih dulu tentang Tubi Cafe ini. Bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya Tubi Cafe ini? Kalau untuk berdirinya itu di tahun 2025, bulan Maret. Baik, kita langsung ke ini aja ya Kak ya, pembahasan utamanya. Menurut Kakak nih kekuatan utama dari Tubi Cafe dibandingkan cafe shop lainnya tuh di Palangkaraya ini apa sih? Kalau keunggulan bisa dibilang itu secara letak ya, lokasi secara geografis, Tubi Cafe ini diuntungkan. Karena kita berdiri di lingkungan, bisa dibilang lingkungan mahasiswa lah. Kita diapit dari beberapa kampus. Oke, untuk selanjutnya dalam perjalanan usaha ini tuh apakah ada kendala atau kelemahan internal yang masih dirasakan sampai sekarang Kak? Untuk saat ini mungkin di kemampuan anunya Kak, sumber daya manusianya. SDM-nya ya Kak. Kalau dilihat dari peluang apa sih saat ini yang paling besar untuk dikembangkan oleh Tubi Cafe ini? Untuk sekarang mungkin kita masih nangkap pasarnya, marketing kita itu di mahasiswa sama pelajar. Jadi kita banyakin promo-promo yang target pasarnya itu mahasiswa. Selain peluang ini Kak, tentu ada tantangan juga ya. Ancaman apa sih yang paling terasa bagi Tubi Cafe saat ini? Kalau tantangannya mungkin bisa dibilang baru dimulai di 2 bulan akhir ini. Bukan dari persaingan bisnisnya, tapi fenomena kenaikan bahan baku. Baik dari bahan plastik, bahan dari kopi-kopiannya, bahan makanannya, semuanya naik semua. Kayak gitu. Benar-benar. Dengan kekuatan dan peluang yang Kakak lihat tadi, itu strategi apa sih yang sudah atau akan dilakukan Tubi Cafe ini supaya bisa berkembang dan bersaing di Palangkaraya? Untuk strateginya yang sudah berjalan, pastinya kita kan ada menu khusus pasar-pasar mahasiswa tuh. Nah, jadi kita ada paket bundling namanya di situ. Itu yang sudah berjalan. Yang belum berjalan tapi masih di tahap perencanaan, kita lagi riset untuk menu yang lebih dibutuhkan mahasiswa itu seperti apa sih? Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau bahas analisis BCG terkait produk atau menu kopi di Tubi Cafe. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, kira-kira nih Kak, dari semua menu kopi yang ada di Tubi Cafe ini, menu apa sih yang paling laris dan biasanya itu paling besar kontribusinya untuk keuntungan Tubi Cafe sendiri? Paling besar kita di menu basic, kopi susu yang basic. Mungkin beberapa kafe rata-rata juga produk unggulannya di situ. Oh, berarti kalau di Tubi Cafe sendiri untuk produk kopi susu ya Kak? Iya. Emang apa namanya paling besar kontribusinya? Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apakah ada ya Kak menu yang mungkin penjualnya itu nggak terlalu banyak, tapi itu dia tuh punya kayak pelanggan setia atau segmentasi pelanggan itu sendiri yang emang bisa dicari untuk pelanggan itu aja gitu? Ada Kak. Jadi mungkin kalau di dunia kopi itu dia ada yang manualan, ada yang pakai mesin itu Kak. Nah, yang manual ini penjualannya memang tipis, cuman ada pasarnya. Ya menu-menu kayak Japanese, V60 kayak gitu-gitu. Berarti itu emang kayak dia tuh emang punya peminat sendiri gitu. Ya, peminat sendiri, cuman tidak banyak. Oke Kak. Untuk selanjutnya itu menu apa sih yang apa namanya sampai sekarang itu masih tersedia, tetapi dia itu peminatnya itu cenderung sedikit dibandingkan menu yang lain gitu Kak? Ya, kayak yang aku bilang tadi di menu Japanese, menu kopi itu. Oke. Nah, biasanya nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu, untuk menu yang kurang diminati pelanggan itu, biasanya itu bagaimana sih langkah yang diambil? Apakah tetap dipertahankan, diperbaiki, atau mungkin sesuatu saat akan diganti oleh menu yang baru Kak? Untuk saat ini karena memang sudah ada pelanggannya kan, jadi kita memitigasinya dengan cara jumlah bahan bakunya kita sesuaikan. Jadi kita patok misalkan seminggu nih habisnya berapa kilo, nah kita batasin segitu, belinya nggak terlalu banyak aja. Berarti dengan cara langkahnya diambil itu adalah dengan menyesuaikan bahan baku dengan jumlah segmentasi pelanggan itu. Ya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Kak, atau yang benar pertanyaan terakhir, kira-kira ini Kak, dari semua menu yang ada tuh menu apa yang paling sering dipromosikan atau dia itu punya perhatian lebih nih Kak, dari segi pemasaran maupun pengembangan produknya gitu? Oke. Untuk di sini karena penjualan kopinya itu kan bisa dibilang kurang lebih aja lah. Jadi kita fokus kita untuk sekarang ningkatin penjualan di makanan. Nah, sekarang kita tuh lagi gencar-gencarnya promo bundling, makan makanan bundling itu. Oke, berarti untuk di Tubi Cafe sendiri menu yang emang paling sering dipromosikan itu menu paket bundling dari makanan itu ya? Iya, makanan berat. Oke. Baik Kak, kalau begitu terima kasih banyak Kak atas semua jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Sekali lagi Kak, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tubi Cafe semakin sukses, berkembang dan semakin ramai pengunjung ke depannya. Gimana Kak? Terima kasih Kak.